Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds that hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy powerful world, the universe display. Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur hari ini kita kembali dapat bersama-sama di dalam persekutuan doa. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita menyembah Dia, kita menaikkan pokok-pokok doa kita kepadanya. Kita memulai persekutuan doa malam ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan persekutuan doa kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan sungguh-sungguh Tuhan menyertai kami di dalam persekutuan doa kami malam ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, Mazmur 57 ayat 9 hingga ayat yang 10 berkata, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Seperti pemazmur, mari kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita berkata, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Karena keadilannya, karena kebaikannya di dalam hidup kita. Aku hendak bersyukur pada Tuhan, karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas dunia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Saudara, saya mengajak kita membuka suara kita. Mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Mari kita buka suara bersyukur bersama-sama. Untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan yang kita beri. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Saudara, mari kita juga bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang telah dinyatakan pulih dari sakitnya yang terserang virus corona ini. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan mereka dinyatakan pulih. Bapa di surga, kami juga bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur sama saudara-saudara. Terima kasih.
Amin. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 26 dan 27. Sebelum kita menaikkan doa kita, mari kita naikkan pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kita akan berdoa bagi para pengambil kebijakan, mulai dari presiden hingga pelaksana kebijakan di lapangan. Kita berdoa, mohon campur tangan Tuhan untuk membimbing pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat di berbagai sektor. Kita juga berdoa bagi aparat penegak hukum yang melakukan penegakan peraturan di daerah, agar mereka juga dapat melakukan tugas mereka dengan baik, dengan disiplin, dan dapat dengan efektif menjadi alat untuk menolong penekanan persebaran COVID-19 di daerah. Mari kita berdoa. Yeremia 17 ayat 14 berkata, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku." Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian, sujud di altar, bagian refnya saja.
berdoa bagi setiap pribadi yang masih menjalankan perawatan, baik mereka yang terkonfirmasi positif maupun mereka yang masih berstatus ODP ataupun PDP. Mari kita datang kepada Tuhan memohon pemulihan, dan biarlah melalui upaya-upaya pemulihan yang dilakukan mereka boleh memperoleh kesembuhan. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Saat ini juga mari kita datang kepada Tuhan, membawa setiap tenaga medis yang saat ini mengabdi di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat rentan terpapar virus ini. Mari kita doakan mereka, biarlah Tuhan senantiasa berikan mereka kekuatan, kesabaran, hikmat, dan sukacita di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kita juga doakan untuk keluarga mereka, biarlah terus dipelihara oleh Tuhan. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Yesaya 41 ayat 13 berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengangkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Bersama-sama kembali kita berdoa. Di masa pandemi ini media sosial dapat semakin terbuka untuk menjadi media pekabaran Injil. Biarlah melalui media sosial dapat menjangkau siapa saja yang dapat mengenal Tuhan
dan mengenal Kristus. Kita berdoa biarlah media sosial apapun itu, Facebook, Instagram, Twitter, apapun itu dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan kasih Tuhan yang terus nyata dalam masa-masa saat ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami berdoa memohon pertolongan Tuhan lewat media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, apapun itu Tuhan dapat menjangkau semua orang untuk dapat mengenal Tuhan. Apalagi ya Tuhan, masa-masa sekarang ini pun juga Tuhan, semuanya dapat terjangkau dan masa sekarang pun dipakai oleh Tuhan untuk mengenalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mempertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa juga bagi yang belum percaya, agar ada orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus melalui masa-masa ini. Mari kita juga mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita berdoa dimanapun mereka mendengar tentang Kristus, hati mereka terbuka dan mereka dapat percaya kepada Tuhan. Mari kembali kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami berdoa rindu di masa-masa saat ini ada orang-orang yang mendengar tentang Kristus, tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Mereka pun juga Tuhan, ketika mereka mendengar tentang Tuhan, ketika mendengar tentang Kristus, hati mereka terbuka ya Tuhan, dan mereka bisa percaya kepada Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan nyatakan kepada mereka. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat yang ke-25. Mari sebelum kita akan berdoa buat keluarga, kita pujikan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, mari kita nyanyikan dengan satu keyakinan bahwa benar Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, jujur kita katakan yang paling merasa terdampak oleh COVID ini adalah keluarga. Bahkan survei dari BKKBN pada bulan April sampai bulan Mei 2020 ini, kepada 20.000 keluarga yang terkonsentrasi baik ada di Sumatera, di Jawa, 95% mereka sangat mengalami stres oleh karena pandemi yang dialami ini. Oleh karena itu saudara,
Mari kita akan doakan supaya di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, keluarga tetap diberikan kekuatan, bahkan boleh mengalami sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan, secara khusus anak-anak Tuhan, supaya mereka boleh tetap diteguhkan iman percaya mereka. Mari kita buka suara, doa sama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit saat ini, yang terdampak yang paling berat adalah kehidupan keluarga, sehingga banyak mereka yang mengalami stres, bahkan cenderung depresi yang begitu berat. Oh Tuhan, kami mau belas kasihan Tuhan, supaya anugerah Tuhan dinyatakan di tengah-tengah mereka, hadirkan kembali sukacita dan damai di tengah-tengah kondisi ini Tuhan, serta sebagai anak-anak Tuhan yang terdampak oleh pada kondisi ini. Tuhan, itulah menjadi doa. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Engkau adalah Tuhan yang mengetahui kondisi setiap anak-anak. Terima kasih, kami bawa keluarga kami masing-masing dalam tangan. Terpujilah Engkau. Kedua, mari kita doakan untuk khususnya keluarga-keluarga yang mengalami satu kondisi yang sangat sulit oleh karena kepala keluarga ataupun anggota keluarga yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja, bahkan di dalam usaha yang mungkin mengalami banyak masalah, bahkan harus ditutup. Kita doakan supaya mereka tetap diberi kekuatan melewati semuanya ini, dan Tuhan kiranya berikan kepada mereka daya kreasi untuk mensikapi kondisi ini, sehingga menemukan hal-hal yang baru yang mereka boleh karyakan, yang mereka kerjakan untuk mengatasi kondisi ekonomi yang sulit ini. Mari kita buka suara, doa sama-sama. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak oleh karena kondisi ini, harus di PHK, alami putus hubungan kerja, bahkan mungkin mereka harus kehilangan usaha mereka. Tuhan, keluarga-keluarga saat ini mengalami kesulitan, Tuhan tolong mereka. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini mereka, biarlah Engkau berikan kepada mereka kemampuan, tidak membuat mereka putus asa, bahkan yang Engkau berikan, hadirkan kepada mereka kemampuan untuk berkreasi, mengatasi kondisi ini, sehingga boleh menemukan jalan keluar di setiap kondisi yang mereka ada, mengatasi kondisi ekonomi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami. Mari dengan berdiri kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah doa kita. Saudara, firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Kita pujikan, jika Dia yang mengatur semua isi dunia ini, kita percaya Dia yang selalu akan menguatkan dan menghiburkan setiap kita. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, badai
Bapak Ibu Saudara, mari saya kembali berikan kesempatan bagi kita secara pribadi, dimanapun kita berada saat ini. Mungkin kita datang dengan berbagai macam pergumulan, persoalan yang datang menimpa kehidupan kau dan saya saat ini. Apakah itu masalah kehidupan pribadi kita, dalam relasi kita sesama, relasi kita dengan Tuhan, ataupun masalah ekonomi, atau masalah sakit penyakit yang sedang datang menimpa kehidupan kau dan saya. Mari kita datang kepada Dia. Mari bawa di dalam doa kita dengan satu keyakinan, Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Mari kita datang dalam doa pribadi kita sebelum kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi yang sedang kami alami, tapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang tetap peduli dengan setiap kami. Salah satu cara bukti kepedulian-Mu itu Engkau tetap memberikan kepada kami satu kesempatan untuk boleh berinteraksi dengan Tuhan melalui firman, melalui doa-doa kami. Dan kami meyakini Engkau yang hadir dalam persekutuan kami, dan Engkau yang akan memberkati setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah berkat-Mu senantiasa menjadi bagian kehidupan setiap kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sempurna, kasih yang tidak pernah berubah, kasih daripada Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Kasih Allah Tritunggal ini menyertai, memimpin, menuntun kehidupan kita dalam segala keadaan, situasi, kondisi apapun, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat malam. Kataku paham.